Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Kurniasari. Saya dari kelas C dan saya dari Prodi Peternakan dengan NIM 2450501001111195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik sosial di Sumba Baradaya. Konflik sosial di Sumba Baradaya ini disebabkan adanya perubahan tata guna lahan oleh perusahaan pariwisata. Nah, yang sebelumnya lahan ini sebagai tempat ritual dan juga tempat beternak bagi peternak di wilayah itu akan diubah menjadi tempat pariwisata oleh perusahaan ini, yang membuat ketidakstabilan ekonomi bagi warga sekitar. Dan tidak hanya itu, konflik ini juga sudah membuat korban jiwa yang menjadikan ancaman bagi warga setempat. Lalu masuk ke tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial di konflik ini ada 3, yaitu Gemeinschaft, yang kedua ada Gesellschaft, yang ketiga ada Burgergesellschaft. Nah, yang pertama Gemeinschaft. Gemeinschaft ini merupakan tipe bagi masyarakat lokal di situ, karena mereka masih memiliki ikatan nilai-nilai adat dan budaya. Sebagai contoh, budaya mereka yaitu ritual merapu atau ritual pasola. Lalu di Gesellschaft. Gesellschaft ini merupakan tipe bagi perusahaan dan juga pemerintah. Karena apa? Karena mereka mendekati konflik ini dengan sudut pandang bisnis, atau hanya mementingkan bisnis mereka tanpa memperdulikan sudut pandang dari masyarakat setempat. Lalu yang ketiga ada Burgergesellschaft. Burgergesellschaft ini tipe-tipe bagi pihak LSM dan juga aktivis agraria saat itu, karena mereka ini mendukung hak-hak warga lokal untuk mengambil alih lahan mereka kembali. Stabilitas kelompok sosial. Nah, stabilitas kelompok sosial ini ada 3. Yang pertama, masyarakat desa Pantiala Bawah. Mereka berada di tingkat. Karena apa? Karena mereka kehilangan akses tanah adat mereka. Yang kedua ada pemerintah lokal. Mereka berada di tingkat menengah. Karena faktor utamanya mereka kesulitan dalam menyelesaikan konflik agraria ini. Yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan ini berada di stabilitas rendah karena mereka karena kesulitannya mereka meminta izin. Dan si perusahaan ini juga dipandang sebagai pihak yang dapat menghilangkan kesejahteraan warga agraria saat itu. Manfaat pemahaman kelompok sosial. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada pemahaman dinamika konflik, dan yang kedua ada penyusunan mediasi yang tepat, dan yang ketiga ada pencegahan adanya tindakan kekerasan. Nah, yang pertama kita dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan motivasi setiap kelompok. Jadi kita bisa membantu merumuskan strategi yang komprehensif. Yang kedua, dapat menyusun mediasi yang tepat. Kita dapat merancang pendekatan mediasi yang sesuai dengan karakter setiap kelompok, yang dapat meningkatkan peluang dalam kesepakatan yang adil. Yang ketiga ada pencegahan kekerasan,
di mana mengantisipasi potensi konflik dengan ketegangan yang bisa menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan dan memperburuk situasi. Unsur-unsur kultural universal. Yang pertama ada mata pencarian. Tanah dari tempat yang direbutkan tadi merupakan tanah peternakan warga sekitar yang menjadi sumber penghidupan bagi warga-warga tersebut. Jika perubahan tata guna lahan ini mencapai kesepakatan pada pihak pariwisata, dapat mengancam kelangsungan ekonomi tradisional di sana. Gitu. Ini yang kedua ada unsur regulasi dan ritual. Lahan ini juga tempat atau lokasi ritual merapu dan juga pasola. Dengan perubahan tata guna lahan ini merupakan hilangnya juga akses bagi mereka untuk melestarikan kelestarian adat dan budaya mereka. Yang ketiga ada kesejahteraan ekonomi. Peternak menjadi tulang punggung masyarakat di sana untuk mayoritas warga di situ. Dan dengan adanya pengalihan lahan oleh investor ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi karena hilangnya pekerjaan mereka juga. Seperti itu. Mobilitas sosial dan perubahan status. Pada konflik ini mengakibatkan ada 3 hal. Yang pertama, adanya penurunan status warga lokal. Yang kedua, ada peralihan peran komunitas. Dan yang ketiga, ada tantangan adaptasi. Yang pertama, penurunan status warga lokal. Di sini peternak tradisional mengalami penurunan status ekonomi dan juga sosial karena hilangnya lahan mengancam mereka sebagai penjaga tradisi saat itu. Terus adanya peralihan peran komunitas. Masyarakat adat lokal di sana harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi, di mana peralihan lahan tradisional ini akan diganti dengan sektor pariwisata modern. Lalu tantangan adaptasi. Kebutuhannya peningkatan kapasitas dan juga keterampilan baru memaksa untuk masyarakat dapat menyesuaikan nilai-nilai tradisional ini dengan tantangan ekonomi modern. Begitu. Solusi berbasis kultural universal. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu penghormatan hak adat. Yang kedua ada pengelolaan lahan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada pariwisata inklusif atau kolaborasi dari kedua pihak tersebut, yaitu pihak warga lokal dan juga pihak pariwisata. Yang pertama, penghormatan hak adat. Di sini pemerintah harus menghargai dengan masyarakat adat dan mengimplementasi kebijakan yang menghormati kearifan lokal dalam pengolahan lahan. Yang kedua ada pengolahan lahan berkelanjutan, di mana pengolahan lahan ini mempertimbangkan aspek ekologis dan memperlibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan pengelolaan lahan ini. Yang ketiga ada pariwisata inklusif. Di sini kolaborasi antara warga sekitar dan perusahaan pariwisata. Mereka dapat membuat pariwisata di mana memberdayakan ekonomi masyarakat adat melalui inspirasi kearifan lokal. Jadi mungkin mereka akan membuat pariwisata tentang ritual-ritual mereka dan juga aktivitas-aktivitas warga agraria ini. Seperti itu. Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam konflik ini di sini ada melibatkan 4 pihak. Yang pertama pihak peternak, yang kedua pihak investor, yang ketiga ada pihak pemerintah, yang keempat ada KPA atau BPN. Nah, interaksinya bisa dilihat
Di sini ada 3 interaksi. Yang pertama, investor dan peternakan ini berinteraksi sebagai competition atau saingan. Yang kedua ada konflik, yaitu pemerintah dan juga peternak. Dan kedua ada cooperation atau investor dan pemerintah. Mereka berinteraksi sebagai cooperation. Oh, ada lagi, maaf, itu accommodation antara KPA dan BPN ini kepada semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ketidaknyamanan dengan suara saya. Saya memohon minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.